Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Cantika Nurfahida dengan NIM H2010331. Saya Tiara Intan Kastara dengan NIM H2010165. Dan saya Tini Suwardi dengan NIM 2010144. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai prosedur dan rancangan pengelolaan kelas. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Tini. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada prosedur manajemen kelas. Nah, prosedur manajemen kelas itu apa sih? Jadi, prosedur manajemen kelas itu merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang optimal. Jadi, setelah nanti kita mencapai kondisi yang optimal, kita juga harus menjaga kondisi tersebut agar tetap stabil dan langkah baiknya mencapai peningkatan. Jangan sampai nanti kondisi tersebut itu mengalami penurunan karena akan mempengaruhi proses kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu tidak kreatif dan efektif. Jadi di sini dalam prosedur manajemen kelas itu ada dua dimensi. Yang pertama ada dimensi preventif dan juga ada dimensi kuratif. Kalau misalkan dimensi preventif itu dimensi pencegahan. Jadi di mana dilakukan sebelum terjadi adanya penyimpangan dalam proses pembelajaran. Yang dilakukan oleh guru itu biasanya berupa mengatur siswa, mengatur alat-alat pembelajaran dan juga mengatur format dalam pembelajaran. Kalau misalkan dimensi kuratif ini masuknya ke dalam sebuah penanggulangan dari sebuah peristiwa. Jadi dilakukannya setelah adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pembelajaran. Biasanya dilakukan agar tidak terjadi kembali sebuah penyimpangan sosial atau penyimpangan dalam proses pembelajaran. Nah, selain prosedur manajemen kelas, ada juga rancangan prosedur manajemen kelas. Nah, arti dari rancangan sendiri ini adalah sebuah rangkaian yang sudah disusun secara pemikiran yang rasional dan juga sistematis untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan guru, nah berarti guru ini sudah menyusun sebuah serangkaian langkah-langkah rancangan pengelolaan kelas ini secara rasional dan juga sistematis agar supaya pembelajaran di dalam kelas ini sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan manajemen kelas yang menurut Rachman tahun 1999. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan rancangan prosedur manajemen kelas menurut pendapat Rachman tahun 1999 adalah: yang pertama, memahami tujuan dan hakikat manajemen kelas. Dengan memahami ini akan memberi arah pada kita untuk memikirkan mengapa dan bagaimana kita harus berbuat atau bertindak untuk manajemen kelas. Kedua, memahami hakikat anak yang sedang dihadapi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang anak akan merupakan pedoman dalam manajemen kelas. Memahami penyimpangan apa yang dilakukan siswa serta latar belakang dari tindakan penyimpangan tersebut. Memahami pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam manajemen kelas. Tingkah laku menyimpang dengan latar belakang tertentu akan membutuhkan pendekatan tertentu pula. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur manajemen kelas. Menurut Bapak Daldan Reading, tujuan dari pengelolaan kelas itu ada 4. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi baik lingkungan belajar maupun kelompok belajar. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Pendekatan pengelolaan kelas. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipilih dalam mengelola kelas, yaitu pendekatan kekuasaan, di mana guru menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut murid untuk mentaatinya. Di dalam kelas, ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaannya akan mencegah munculnya masalah tingkah laku murid dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan kerja kelompok.
Dalam pendekatan ini, guru menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok yang produktif. Selain itu, guru juga harus dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. Pendekatan elektis, yaitu guru kelas memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapi. Dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu, dan dalam situasi yang lain mungkin mengkombinasikan ketiga pendekatan tersebut. Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas menurut Wiyani. Yang pertama, hangat dan antusias. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penegasan pada hal-hal yang positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Nah, selanjutnya juga ada komponen dalam pengelolaan kelas. Jadi komponen dalam pengelolaan kelas itu ada 3 komponen yang pentingnya. Itu yang pertama ada kondisi fisik, yang kedua ada kondisi sosioemosional, dan yang ketiga ada kondisi organisasi. Nih, kalau misalkan kondisi fisik itu kondisi dalam lingkungan sekolah seperti ruang kelas yang nyaman, kondisi susunan tempat duduk siswa, juga format pembelajaran. Selain itu ada ventilasi udara, pencahayaan, dan juga penyimpanan barang-barang dalam ruangan kelas tersebut agar terciptanya siswa yang nyaman dalam belajar dan meningkatkan hasil belajar dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua ada kondisi sosioemosional. Kenapa sih kondisi sosioemosional ini penting dalam komponen pengelolaan kelas? Karena dalam hal ini akan membuat siswa menjadi lebih cerdas dan lebih pintar dalam menyampaikan emosinya. Emosi manusia itu kan letaknya berada di hati, di naluri, dan juga terjadi apabila nanti emosi yang kita sampaikan itu bisa dihargai dan bisa dihormati oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu ada kondisi organisasi nih. Jadi kegiatan rutin secara tersusun baik tingkat kelas, baik tingkat sekolah, yang nantinya bisa dijadikan sebagai dimensi preventif, di mana sebagai suatu pencegahan dalam mencegah terjadinya permasalahan dalam manajemen pengelolaan kelas. Nah, selanjutnya juga ada nih strategi tahapan pengelolaan kelas. Jadi di sini strateginya itu ada 3. Yang pertama ada pengurusan, yang kedua ada pencatatan, yang ketiga ada penyimpanan dokumen. Nih, kalau pengurusan itu merupakan suatu proses di mana mengatur suatu tahapan pengelolaan kelas. Kalau misalkan pencatatan, yaitu pembukuan atau pencatatan dari terjadinya pengurusan atau proses yang terjadi dalam pengelolaan kelas. Dan yang ketiga ini ada penyimpanan dokumentasi. Jadi setelah dilakukannya pencatatan, nanti akan dilakukan penyimpanan dokumentasi sebagai arsip atau bukti dari terjadinya pengelolaan kelas. Nah, selain yang sudah tadi dijelaskan, ada juga nih langkah-langkah proses pengelolaan kelas. Yang pertama itu adalah memahami hakikat, konsep, dan tujuan pengelolaan kelas. Jadi, guru ini harus memahami dulu gitu, apa hakikat dari pengelolaan kelas dan tujuan pengelolaan kelas, supaya nantinya itu tidak jadi salah gitu. Kalau yang kedua, ada menentukan permasalahan baik dari segi preventif dan kuratif. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Tini, bahwa bahwa pengelolaan kelas itu ada dari segi preventif dan kuratif. Nah, jadi guru juga harus bisa menentukan permasalahan ini dari mulai pencegahannya dan juga penanggulangannya itu seperti apa. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan hakikat anak yang memiliki tingkat pertumbuhan dan perkembangan sendiri, lalu memperhatikan kenyataan penyimpangan perilaku yang ada. Lalu selanjutnya ada menentukan permasalahan dari segi individu maupun kelompok. Nah, jadi permasalahan ini itu nanti masuknya tuh ke dalam kelompok K atau individu. Nah, guru pun harus bisa nih menentukan dan melihat permasalahan ini masuknya ke dalam individu K atau kelompok. Nah, selanjutnya ada menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan pengelolaan kelas. Nah, tadi sudah guru sudah membuat rancangan pengelolaan kelas. Nah, jadi nanti langkah-langkah dari rancangan pengelolaan kelas ini harus dijabarkan. Selanjutnya yaitu melaksanakan rancangan yang telah disusun. Nah, jadi rancangan ini bukan hanya dibuat atau dijabarkan saja, jadi harus langsung dilaksanakan. Yang terakhir adalah melakukan monitoring untuk mengetahui sejauh mana hasil pemecahan masalah itu dilaksanakan dan ditaati atau telah terjadi perkembangan baru. Nah, jadi ketika rancangan itu sudah dijabarkan, sudah dibuat, bukan hanya dibiarkan begitu saja, namun harus tetap dipantau. Jadi rancangan ini tuh berjalan dengan baik, membuat perubahan barukah, atau malah membuat permasalahan itu menjadi lebih dalam.
Dalam prosedur dan rancangan pengelolaan kelas ini pasti ada kendalanya. Yang pertama, masih ada guru yang kurang memahami konsep-konsep mengenai prosedur dan rancangan pengelolaan kelas secara global. Artinya, ada beberapa guru yang tidak dapat meningkatkan kesadarannya sendiri sebagai guru. Yang kedua, guru kurang memahami berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas, sehingga guru tidak dapat memilih pengelolaan kelas yang tepat pada pelaksanaan prosedur pengelolaan kelas. Dan yang terakhir, guru tidak melaksanakan pengelolaan kelas sesuai dengan prosedur dan rancangannya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan kelas itu ada suatu kendala nih. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai solusi dan rancangan pengelolaan kelas. Yang pertama itu pengajar memperdalam ilmu. Jadi si pengajar itu harus memperdalam ilmu mengenai prosedur, mengenai rancangan, dan juga mengenai strategi dalam pengelolaan kelas. Untuk yang kedua, di sini juga kesadaran pengajar harus dimiliki sepenuhnya. Jadi kepribadian seorang pengajar itu harus senantiasa disenangi oleh siswanya. Untuk yang ketiga, di sini mendalami konsep sebagai salah satu pengelolaan kelas. Jadi dilakukan pendekatan atau mendalami konsep itu dijadikan sebuah pendekatan dalam manajemen pengelolaan kelas. Dan yang terakhir di sini solusi yang ditawarkan yaitu pelaksanaan pengelolaan kelas harus berjalan berdasarkan apa yang dibuat sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh gurunya. Dan juga selain sesuai dengan perencanaan, manajemen pengelolaan kelas juga harus sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Sudah. Nah, semua materi sudah kami paparkan dari mulai prosedur manajemen kelas hingga solusi dari pengelolaan manajemen kelas. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah prosedur dan rancangan pengelolaan kelas ini adalah suatu upaya untuk membuat pembelajaran di kelas ini lebih optimal. Lalu, prosedur dan rancangan pengelolaan kelas ini bisa dibuat oleh guru sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Namun perlu diingat nih bahwa guru juga sebelum membuat rancangan prosedur pengelolaan kelas ini harus memahami dulu konsep dan tujuan dari pengelolaan kelas ini, sehingga nanti ketika membuat rancangan pengelolaan kelas ini tidak salah akan apa yang dimaksudkan. Baik teman-teman, semua informasi yang kami dapatkan sudah kami sampaikan semua. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!